Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua ini di menjelang akhir pekan ya, hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Nggak terasa, pekan sudah akan berakhir dan bulan juga akan berakhir. Kita akan segera masuk ke bulan Agustus. Dan nggak lama lagi itu berarti itu menjelang Pilpres ya, pendaftaran calon presiden akan mulai berlangsung. Karena pendaftaran calon presiden kan pada bulan Oktober sampai November ya. Jadi tinggal beberapa bulan lagi dan situasinya saya kira makin seru kalau kita lihat seperti itu. Dan kami bukan saya ya, kami akan ajak Anda untuk memperbincangkan soal ini dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di menjelang akhir pekan ini. Semoga kita semua penuh barokah ya Mas Hirsu dan sehat. Amin, amin, amin. Mas Hari Hirsu Jumat agak nggak sehat nih, ya, tapi insya mudah-mudahan Allah segera sehat tetap lagi. tetap semangat ya, Mbak Agi Nah, ya. Oke, topiknya kelihatannya juga masih tetap seru ya Mbak ya. Kalau kita ngomongin apa? Anda mau ngomongin apa nih soal soal cawapres juga makin seru kalau lihat itunya perkembangannya ya. Yang paling banyak disoroti tentu saja soal cawapresnya. Kalau capresnya udah pada tahu Iya. semua, tapi cawapresnya pada bingung sendiri juga. Dan tapi jangan salah, ini gara-gara capres gara-gara cawapres mungkin capresnya juga bisa diganti loh. Jangan terlalu optimis banget gitu ya. Ya. Tetapi kabar baiknya tentu kelihatannya tandanya pemilu ini setidaknya akan ada 3 pasangan calon presiden. Itu yang saya kira kabar baiknya ya. Syukur kalau bisa jadi 4 pasang calon itu lebih bagus ya, Mbak Agi. Iya, kita berharap masih ada tambahan calon lagi ya Mas Hersu ya. Walaupun sepertinya pesimis sih untuk nambah lagi Mas Hersu. Oh Mengingat gitu ya, memang gitu ya. iya iya. Apalagi kalau kalau ini kan orang bertanya, yang orang menduga-duga kan kemungkinan Golkar ya kan bisa Ya. membentuk poros sendiri gitu. Tapi kalau poros sendiri itu kalau Golkar kemudian Pak Erlangga Hartartonya jadi dikudeta, ya kemungkinan nggak terjadi itu ya Mbak ya. Tergantung siapa yang akan jadi ketua umum Golkarnya begitu ya. Kalau itu terjadi, ya mungkin ada, bisa ya bisa tidak gitu ya Mbak. Karena sekarang ini kan sudah mulai ramai itu di media yang tadinya cuma rumor-rumor, ternyata Pak Luhut yang disebut sebagai calon ketua umum yang baru sekarang sudah mengkonfirmasi bahwa beliau itu mau jadi ketua umum Golkar dengan syarat dia tidak ribut lah, tidak berantem dengan Erlangga. Ya susah kalau seperti itu. Wong Erlangga sekarang masih jadi ketua umum dan mau dikudeta lewat Munaslup, masa nggak harus berantem dengan Erlangga gitu. Mungkin maksudnya Pak Luhut, jangan gue yang berantem, lu pada berantem, nanti gue yang jadi ketua umum. Oke-oke saja. Mungkin itu maksudnya Pak Luhut ya. Iya, menarik ini ya pernyataan Pak Luhut ya, nggak mungkin lah kalau seandainya itu bisa terjadi di Munaslup ya pasti berantem gitu, namanya juga Munaslup ya Mas Hersu. Mana ada orang yang dimunaslupkan dan dia pasrah begitu kan? Apalagi Pak Erlangga juga dia kan memiliki pendukung yang kuat juga. Nah, tapi Iya. kalau menarik itu yang dikatakan oleh Pak Luhut, kalau saya sih melihat selama ini kan diam-diam begitu ya, dan tapi itu ditengarai walaupun tidak ada konfirmasi langsung dari Pak Luhut, tapi eh, apa ya, organisasi Pak Luhut begitu bisa dikatakan Bravo 5 yang dulu yang isinya adalah para purnawirawan, jenderal, perwira tinggi begitu ya, yang dulu pada tahun 2019 itu mendukung Pak Jokowi dan Maruf Amin, itu kan sekarang kabarnya sudah digerakkan untuk mendukung Pak Prabowo, sebagaimana Pak Jokowi juga diindikasikan begitu lebih banyak mendukung Pak Prabowo ketimbang kakinya diletakkan di Ganjar begitu kan. Jadi kalau seandainya mungkin dia menjadi ketua umum Golkar, ya kemungkinan besar Golkar mungkin akan merapat ke Pak Prabowo. Kalau Yes, saya ya, melihat ya. begitu ya. Ya, ya, ya. Ini menarik kan karena retorikanya Pak Luhut ini rada-rada mirip meskipun berbeda dengan Pak Muldoko ya, ketika ketika Betul. ditanyain ketika mau apa waktu itu Munaslupnya Demokrat kan dia jangan tanya gua dong. Kan terus kemudian tanya kan orang datang ke gua, bukan gua yang ini. Gitu kira-kira gitu Pak. Persis ya. Ya. Sama lah ini. Tapi bedanya tentu kalau Pak Luhut ini kan sudah lama jadi anggota Golkar ya. Sekarang Ya. beliau itu jadi apa sih, ketua ketua Dewan Penasihat atau apa pokoknya punya jabatan lah di Ya, Golkar. Kalau Pak ada Muldoko, posisi, betul. ya, kalau Pak Muldoko kan sama sekali KTA-nya pun baru dibikinin gitu ya. Tapi kalau Pak Ya, dan Luhut tidak ada masih, tanda tangan dari ketua umum ya, Demokrat. ya, ya. Kalau Pak Luhut ini ya memang dia kuning gitu ya orang, ya, kuning luar dalam deh gitu. Tapi kalau dulu sebenarnya orang seperti Pak Luhut ini disebut sebagai ABG ya, ABRI, 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 jalur di situ kan ada birokrasi,
dan Mhm. ABRI dan Golkar, di Golkar jalur Mhm. ABG waktu itu sebutnya begitu ya Mbak ya. Iya, ABRI, iya. birokrasi dan Golkar kan begitu ya. Jadi Mhm. Pak Luhut ini dulu jalur ABRI, kalau sekarang TNI namanya gitu ya. Walaupun sekarang Betul. tidak ada lagi istilah itu gitu. Oke. Mhm. Tapi kita mungkin akan soroti hal yang berbeda ya Mbak, nggak ngomongin khusus soal Pak Mhm. Luhut yang kemungkinan terlibat kudeta, bukan terlibat kudeta kalau bahasa Pak Luhut ya. Kalau ada yang mengkudeta Pak Airlangga dan kemudian meminta Pak Luhut jadi ketua umum Partai Golkar, Pak Luhut tidak menolak. Kira-kira gitu bahasa yang pasnya ya. Iya, iya betul sekali. Pak Luhut ini kan juga teman dari Pak Hartarto ya, Hmm. orang tua dari Pak Erlangga. Jadi sebenarnya mereka ini kan sudah berkawan cukup lama. Tapi memang Pak Luhut juga kan menengarai bahwa di bawah tangan Pak Erlangga ini memang elektabilitas partai itu sendiri, Golkar itu sendiri kan memang turun Ya, begitu ya. Banyak sekali yang kecewa juga begitu. ya, dan menariknya kan bukan hanya survei kata Pak Luhut. Pak Luhut menggunakan Mhm. kata-kata yang kita ingat betul. Ini kaitannya dengan waktu rencana perpanjangan masa jabatannya Pak Jokowi. Big Mhm. data. Nah, Iya itu. betul, beberapa kali mengatakan big data. Ya. Jadi ini katanya bahwa angkanya Golkar terus menurun, yaitu bukan hanya berdasarkan survei, tapi big data yang dipunya oleh kantornya Pak Luhut juga mengkonfirmasi itu. Itu saya kira makin menarik dan Pak Airlangga nggak mungkin bisa bicara seperti kemarin-kemarin bahwa itu nggak ada namanya Munaslup, nggak bisa kalau udah opung yang turun, ya itu lain lagi urusannya itu ya. Iya, Oke. iya, oke. Kita ngomong kemana ini Mbak? Ke Jakarta ya, yang lagi rame ini. Saya perlu pencerahan ini. Apa sih ini? Katanya ada judi slot, ada Candy Crush, ada apa di anggota DPRD DKI ini Mbak? Yang lagi rame sekali ya sekarang ini ya, di viral Rame. banget di media sosial ya. Iya, rame banget Mas Hersu ini dipercakapkan. Jadi ceritanya kemarin itu kan ada rapat paripurna di eh, DPRD DKI Jakarta yang dibawakan oleh Pak Heru Budi Hartono ya sebagai pejabat Gubernur DKI begitu. Paripurnanya itu adalah soal pertanggungjawaban dari pendapatan dan pengeluaran anggaran DPRD Pemprov DKI Jakarta itu pada tahun 2022. Jadi ini tentunya sesuatu yang penting sekali begitu Mas Hersu sebetulnya. Dan kebetulan ini yang disorot ini adalah Cinta Mega yaitu seorang anggota DPRD dari Oh, ini fraksi nama orang Cinta PDIP. Mega ini ya? Cinta Mega ini nama orang Oh, nih Mas saya Hersu. pikir organisasi pecintanya Ibu Mega, bukan ya? Oh, bukan. Ini PDI bukan? PDI deh ya kan ya berarti ya? Iya iya, dia PDI, dia di DPRD itu di Komisi C ya, di Hmm. komisi yang membidangi keuangan. Jadi sebetulnya dia hadir di situ ya memang sesuai dengan komisinya begitu betul-betul seharusnya Oke. dia memperhatikan betul apa isi dari rapat pertanggungjawaban tersebut dan kemudian juga posisi dia di organisasi PDIP itu juga sebagai bendahara di DPC Jakarta Barat begitu. Oh, oke oke oke. Ya. Dan relatif nama ini sebenarnya nama yang asing banget ya. Kita belum pernah dengar namanya itu ya. Sekali dengar, sekali muncul kok ada kasusnya gitu ya. Iya Mas Ensu. Jadi Cinta Mega ini sebetulnya pernah ramai juga ketika dia diperiksa oleh KPK ya pada Oh, akhir kasus bulan lagi dong April yang kalau lalu. gitu ya. Iya, betul. Makanya dia ketika dikonfirmasi soal dia ketahuan, diindikasikan gitu ya sampai sekarang eh, eh, kita walaupun sudah banyak yang mengatakan bahwa yakin bahwa itu yang dimainkan itu adalah judi slot begitu ya, yang disebut dengan judi online dan suka disingkat itu menjadi judol di Mas Hersu. Judol, pinjol, judol. Oke, Betul. ojol. Aduh. Nah, iya, iya. Pokoknya all itu artinya adalah online begitu ya. Nah, si Cinta Mega ini tentu saja dia membantah. Dia mengatakannya bahwa itu dia main Candy Crush. Candy Crush ini adalah sebuah game yang sudah lama begitu ya. Kalau dulu Candy Crush ini adanya di Facebook. Kita suka lihat begitu kan ditawari untuk main Candy Crush ini. Yaitu permainan ada banyak permen di situ kemudian permennya misalnya untuk match 3 permennya itu disatukan dengan setelah melewati berbagai halangan disatukan menjadi 3. Nah, kita dapat poin kayak begitu. Tapi banyak sekali yang meyakini bahwa ini bukan Candy Crush. Malah ada yang menunjuk, misalnya saya lihat tulisan di inilah.com misalnya mengatakan bahwa dia yakin itu adalah Sweet Bonanza. Sweet Bonanza kalau misalnya kita cari di game online, maksudnya di Google, game online Sweet Bonanza ini karena saya juga bukan pemain judol ya, itu katanya adalah memang permainannya dengan menghadirkan candy-candy itu juga, permen-permen yang Jadi judi mirip online gitu sekali. ya ini ya. Iya, mirip sekali dengan itu. Kemudian seandainya kita sebagai pemain itu berhasil melakukan apa yang diminta, kemudian kita akan mendapatkan uang di situ. Oke. Dan
Dan ini Mas Hersu, apa yang dilakukan oleh Cinta Mega ini di tengah-tengah rapat apa paripurna itu tentu saja mengejutkan. Makanya ini menjadi Oh ya ramai ya ya banget. ya. Main game saja itu sudah tidak Ya, pantas di tengah paripurna, apalagi kalau kemudian judi online gitu maksudnya ya. Tapi betul. supaya mungkin viewer kita juga punya pertimbangan penilaian sendiri Mm, juga gitu. Mungkin ada mm, yang belum lihat, kita mm. coba kita saksikan sama-sama dulu ya Mbak. Boleh. Apakah ini judi online atau game saja begitu ya? Oke, jadi kalau saya jujur saya nggak tahu itu apakah judi online atau judol atau itu permainan game karena dua-duanya saya tidak melakukan itu. Coba Anda silakan nilai bagaimana itu pertimbangannya dan beri komentar Anda ya. Karena mungkin Ya. Anda memang biasa main itu juga gitu ya. Maksudnya bukan judinya pasti, maksud saya yang Candy Crush-nya itu. Oke. Betul, betul. Ya. Iya, jadi teman-teman off the record bisa memberikan komentarnya. Tapi kalau seandainya saya ini, karena saya juga tidak ada di sana, kami tidak ada di lokasi itu. Tapi salah satu misalnya yang saya kutip ini saya bisa mengutip dari tempo.co ya. Dari situ rupanya wartawannya ada hadir di lokasi tersebut karena dia menceritakan itu tidak hanya berdasarkan melihat unggahan dari akun, yaitu akun dari Pemprov DKI begitu yang mengunggah rapat tersebut. Nah, dia menuliskan seperti ini, Mas Hersu. Politikus PDIP itu bermain game slot saat rapat paripurna yang membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau P2A APBD tahun anggaran 2022 oleh penjabat Gubernur Heru Budi sedang berlangsung. Nah, kalau menurut si Cinta Mega ini dia sebenarnya membuka Candy Crush itu karena dia masih kekeh ya, bahwa yang dia mainkan adalah Candy Crush itu pada saat terjadi perbaikan pada mikrofon. Jadi memang ada masalah pada sound ketika rapat itu berlangsung sehingga tertunda. Nah, pada saat tertunda itu dia merasa bosan, kemudian dia membuka permainan game Candy Crush tersebut. Dan kemudian ketika rapat itu dimulai lagi, layarnya dia memakai iPad yang cukup cukup lebar begitu Mas Hersu ya. Dia layarnya itu masih memperlihatkan permainan dari Candy Crush tadi begitu. Tapi kemudian ya ini kalau menurut Tempo, eh, menurutnya, jadi menurut Cinta Mega, game itu menyala di tablet saat menunggu rapat yang mengalami penundaan karena ada masalah audio. Sebelum paripurna kan nunggunya lama, bosan dari jam 13 dan jam 14.30 mulai. Tolong ya jangan tambah masalah buat saya. Itu menurut konfirmasi dari Cinta Mega. Tapi berdasarkan kesaksian ini dari wartawan Tempo ya, tapi tindakan Cinta Mega bermain game saat rapat paripurna itu juga tertangkap kamera dan terekam dalam siaran langsung YouTube. Kalau yang dia perlihatkan di sini adalah akun dari DPRD DKI Jakarta dengan judul Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta 20 Juli 2023. Dan video YouTube DPRD itu memperlihatkan Cinta memenangkan permainan dengan tampilan sayap berwarna emas pada menit ke-23 detik kelima sampai dengan menit ke-23 lebih 9 detik begitu. Jadi ada tampilan sayap emas itu yang memperlihatkan sayap emas ini sebagai salah satu sebagai salah satu simbol kalau seandainya kita sedang memainkan judi online gitu Mas Hersu. Perbedaannya dengan game seperti itu rupanya. Dan menang gitu ya. Dia Ya, menang. kita menang karena mendapat poin, mendapat uang begitu dan uang itu dikumpulkan gitu. Nah, Oke. tapi video itu sudah tidak ada ketika kanal YouTube itu dibuka kembali pada pukul 18. Ini menurut kesaksian wartawan Tempo yang hadir di lokasi ya. Sudah Dan di take down ya ya, kontennya itu ya. sudah di take down. Jadi mungkin di hide, disembunyikan ataukah memang sudah di take down gitu ya. Nah, berdasarkan pengamatan Tempo di ruang rapat, ini menurut Tempo ya, Cinta Mega yang mengenakan blazer pink sudah bermain game di iPad ketika rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Oh, Anggota dewan itu. baru mulai rapat dia udah mulai main gitu ya. Iya, begitu betul. Dan anggota dewan itu masih terlihat memainkan game pada saat penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono membacakan laporan APBD. Nah, ini fatal nih. Jadi Hmm. kesaksian dia luruh ya ketika dia mengatakan pada saat sudah dimulai rapat ya dia sudah tidak bermain sama sekali begitu. Tapi ternyata dia masih membuka itu gitu. Ya, ini menarik sekali ya. Saya tidak tahu ini apa moral ceritanya dari sini. Sebelumnya apa kasus dia ini kita ini waktu dia diperiksa di Cinta bukan Cinta Mega namanya ya.
Ya. Iya, namanya Cinta Mega, Mas Hersu. Jadi ini Cinta Mega ini memang dia diperiksa untuk diduga itu mendapatkan aliran dana pada kasus korupsi eh, pengadaan lahan yang rencananya itu akan digunakan sebagai tempat lahan lokasi pembangunan rumah atau rusun apa ya rusun ya disebutnya Ya, Rusun. rusunawa atau apa begitu ya Mas Nawan Hersu. 0% ya, yang DP-nya 0% DP itu ya. 0% yang Hmm. menjadi program dari Anies dahulu. Hmm. Tapi itu kemudian memang ada beberapa yang diperiksa ya. Salah satunya adalah Cinta Mega ini dan aliran ini juga ditengarai itu mengalir kepada anggota-anggota DPRD. Hmm. Begitu. Jadi eh, dia sendiri ketika mengkonfirmasi ditanyakan apakah betul dia bermain apakah dia bermain judi slot ini dia mengatakan ayolah tolong jangan diperpanjang lagi karena saya ini sedang banyak masalah dia mengatakan gitu. Kalau kita melihat apa masalahnya ya memang salah satunya adalah dia ini masih dalam belum ada kejelasan dia memang diperiksa sebagai saksi tapi setelah itu kasusnya ini sendiri kan masih berjalan jadi kasusnya ini yang menjadi tersangkanya Mas Hersu itu adalah namanya Yori Cornelis Pinontuan yaitu dia mantan dirut dari Perumda Perusahaan Umum Daerah Cipta Sarana. Nah, Cipta Sarana ini yang ditugasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membangun rusun-rusun tersebut. Begitu. Nah, rusun DP 0% ya, program dari Anies yang terdahulu ketika dia menjadi gubernur. Nah, sebelumnya yang ini perlu juga pencerahan ini Mas Hersu, karena selama ini memang Anies kan selalu dirundung soal DP 0% kok tidak bisa berjalan nih karena apa begitu kan. Dan kemudian seringkali disebutkan bahwa Anies tidak bisa menyelesaikan janji-janji tersebut. Ini kan salah satu janji utama dia yang sangat-sangat diingat. Nah, dari semua janji rumah dengan DP 0% itu kalau saya perhatikan itu sudah yang terlaksana yang pertama itu eh, yang ada di Jakarta Timur itu di Kelapa apa Mas itu pokoknya Pondok Kelapa ya Pondok Apa Kelapa ya? iya di daerah Pondok Kelapa itu sudah berjalan terus yang kedua itu di daerah Munjul Pondok Ranggon Cipayung Pondok daerah Rangon ya. iya, dekat-dekat dengan Cibubur sana. Nah, ini menjadi bermasalah karena ternyata pengadaan lahannya itu dikorupsi dan ini sudah ingkrah ya karena Dan si ini melibatkan teman-teman di DPRD gitu ya? Atau bukan hanya dari pejabat di Pemprov saja korupsinya itu? kalau kalau yang pertama yang sudah inkrah ini kan inkrahnya tahun 2022 yang melibatkan si Yuri Cornelis Hmm. Pinontuan ini Mas Irsu ini Hmm. adalah sudah inkrah. Nah, yang melibatkan dari ada apa namanya aliran ke DPRD ini justru yang ketiga. Jadi pada saat si mantan Dirut Cipta Sarana ini ada di penjara, dia dikenai tuduhan lagi untuk korupsi yang ketiga Ya, yaitu di Cakung Jakarta Timur itu rencananya untuk DP 0% ya, ya. lagi. Ya, ini memang begini nih. Saya banyakkan ya berkomunikasi juga dengan para Mhm, gubernur di berbagai daerah gitu ya. Problem mhm. utama mereka itu ketika memulai seperti ini membangun proyek dan sebagainya itu berhadapan dengan DPRD ini gitu loh. Ya, Jadi betul. banyak sekali program-program itu terhambat Mhm. karena DPRD dan DPRD ini urusannya bukan soal dia ngontrol benar atau tidak, mereka dapat bagian atau tidak, dapat jatah nggak dari proyek itu. Itu sih jadi penyakit utama gitu Mbak di semua daerah. Kan kita ingatkan bagaimana banyak gubernur yang masuk ke penjara itu gara-gara pengesahan APBD ya. Itu ya kita ingat kasusnya di di Jambi ya, Di yang Jambi, ya betul. gitu lah uang ketok palu ya istilahnya gitu ya. Mhm, Banyak di berbagai mhm. daerah dan kemudian kalau di Jambi itu parah sekali ya, semua anggota DPRD-nya terlibat, puluhan orang terlibat gitu. Jadi saya juga gak kaget kalau banyak sekali semacam ini, tapi kemudian kan terkesan seolah-olah gubernurnya itu yang bermasalah gitu. Padahal sebenarnya DPRD yang juga yang jadi penghambat gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Kalau yang di Jambi itu kan dikatakan bahwa itu sudah menjadi semacam kebiasaan gitu, habit begitu ya. Memang siapapun gubernurnya berganti ya akan terjadi seperti itu, katanya begitu. Jadi gubernur itu tinggal meneruskan apa yang sudah ada. Seharusnya dia mengubah, tapi mungkin dia tidak sekuat itu begitu ya. Nah, kalau kalau yang ini terjadi kita kembali lagi kepada yang di Jakarta, kebetulan ini memang dirut dari Cipta Sarana ini Mas Hersu ini memang warisan dari sejak zaman Pak Ahok gitu. Dan media juga sempat menyebutkan bahwa Pak Yori Pinontuan ini adalah salah satu tangan kanan atau kesayangan dari Pak Ahok begitu. Dan ketika Anies karena dia diangkat sebagai direktur tahun 2015 dan kemudian menjadi dirut dari Cipta Sarana tahun 2016. Dan ketika Pak Anies ini kemudian
tahun 2017 menjadi gubernur, dia tidak mengganti begitu ya, tidak seperti yang terjadi sekarang lah, seperti misalnya Pak Heru naik, kemudian yang direktur atau ini yang diangkat oleh Anies gitu, ada beberapa yang kemudian diganti gitu. Pada zaman Anies itu tidak dilakukan, tapi ternyata kemudian ini memang bermasalah begitu direktur ini, dan kemudian dia diberhentikan pada tahun 2021 dan kasusnya itu inkrah pada tahun 2022. Dan ternyata ketika dia sudah dipidana begitu, ada kasus lagi yang baru yang terakhir, yaitu kasus pengadaan lahan di Pulau Gebang di Cakung, dan itu ternyata diindikasikan uangnya mengalir kepada anggota-anggota DPRD. Salah satunya adalah Cinta Mega. Makanya Cinta Mega kemudian diperiksa, juga ikut diperiksa oleh KPK walaupun masih dalam kapasitas sebagai saksi. Jadi ini memang kasihan ya Cinta Mega ini. Jadi kemarin dia dipanggil oleh Gembong Warsono begitu sebagai ketua fraksi begitu langsung pada hari itu juga. Nah, masalahnya nih Mas Hersu yang ramai juga nih disoroti oleh netizen begitu ya. Itu adalah karena Gembong ini juga saat ini PDIP ini kan sedang disorot karena mereka sedang berusaha mempansuskan JIS gitu, Jakarta International Stadium. Jadi ini kan jadi mereka apa ya, netizen banyak mengatakan tuh urusi dulu partainya sendiri gitu, urusi dulu anggotanya sendiri, baru mempersoalkan apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Ya, ya. Seru ya. Tapi soal pansus ini kalau saya baca ketua DPRD-nya Pak Edi Prasetyo ya, Prasetyo Edi ya, yang Betul. itu menolak ya untuk dilakukan pansus ya, karena dia menganggap masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu. Soalnya kalau kan pansus itu bisa berlarut-larut kan kasusnya kan begitu. Ya. Iya, betul sekali. Dari sejak awal, memang sejak ada kasus JIS ini, kalau kita perhatikan dimintai komentar oleh wartawan pun juga sepertinya enggan untuk berkomentar ya. Jadi lebih kalem lah. Kalau dulu kan kalau kita lihat ada masalah soal Anies apa dan sebagainya, Garang dulunya ya. ini lebih apa ya? Kalau kita lihat lebih sadis gitu ya. Tapi sekarang tampaknya lebih kalem, dan untuk pansus ini dia berada di tidak 100% berada di pihak Gembong Warsono, tapi sepertinya ini akan betul-betul akan diajukan sih kepada ketua DPRD Mas Hersu. Dan kalau yang dipersoalkan kalau saya lihat oleh Gembong Warsono ini adalah soal perubahan dari struktur atau infrastruktur JIS begitu ya, dari yang disepakati oleh Pemprov, yang kemudian kalau dulu itu ditangani. Jadi sebenarnya gini, ini saya melihat memang sudah ada wawancara di Tempo Mas Hersu, itu menarik, dengan Prasetyo Adi, yaitu selaku arsitek begitu yang memang mendesain untuk JIS. Dan dia saya lihat juga kan itu wawancara ada juga di kanalnya Anies Baswedan kalau nggak salah, tidak salah ya. Ada juga wawancara serupa yang dilakukan itu, dan dia menjelaskan soal itu ya. Memang ya itu menurut saya sumber yang sahih lah ya kalau si arsiteknya ya gitu ya. Iya betul. Dan arsiteknya kan akhirnya menjelaskan yang selama ini simpang siur, kan dikatakan juga kalau menurut Gembong ini kan dia ingin tahu, karena sempat ada pernyataan kan waktu itu yang ketika soal JIS yang ada di situsnya Biro Hapolda itu kan hilang, kemudian baru 2 hari kemudian itu muncul lagi, dan kemudian ada pernyataan pers, rilis lah kepada media yang walaupun tanpa tanda tangan siapa personnya atau person in charge-nya di Biro Hapolda begitu, tapi dikatakan di situ ada kalau kita melihat PDF-nya itu, kertasnya itu ada alamat dari Biro Hapolda begitu kan. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Gembong, yaitu bahwa tidak sepenuhnya saran dari Biro Hapolda itu dilaksanakan. Nah, jawaban dari Prasetyo Adi sebagai arsitek begitu dari JIS gitu, memang dia menjelaskan panjang lebar. Teman-teman bisa melihat, mungkin cari, kalau saya melihatnya di koran Tempo ya. Ini teman di sana yang mewawancarai, saya bisa ringkas saja sedikit saja, yaitu antara lain perubahannya Mas Hersu itu adalah pada disesuaikan dengan ketentuan di sini. Jadi kalau berdasarkan standar FIFA yang kemudian diadopsi oleh Biro Hapolda dan kemudian dikonsultasikan kepada pihak yang ada di Indonesia yang membangun, yaitu dalam hal ini adalah Jakon beserta konsorsiumnya begitu ya, beserta Wika dan sebagainya begitu. Jadi kalau dari sana misalnya salah satu contohnya jarak antara bangku penonton dengan pinggir lapangan itu adalah 80 cm. Tapi
itu adalah ketentuan yang menurut pihak di sini itu yang bisa dilakukan di Eropa begitu, karena di sana penontonnya sudah tertib. Sementara kalau di sini penonton itu bisa lompat, kita lihat aja di tragedi Kanjuruhan, sesudahnya pun ada, ketika Persib bertanding, Persija bertanding, ketika pokoknya klub-klub besar bertanding itu bisa terjadi seperti itu. Orang lompat ke lapangan. Nah, sehingga kalau di sini ketentuannya itu di atas 2 meter, bahkan sampai 2,5 meter begitu, bangku penonton. Dan kemudian kalau kita lihat di lapangan kan memang ada petugas-petugas begitu ya di Lebih pinggir aman dong ya yang artinya menjaga. sebenarnya ya. Sebetulnya lebih aman, tapi itu tidak sesuai dengan saran dari Biro Hapod. Karena itu Oh hubungannya, ya. kalau oleh Biro Hapod hubungannya adalah dengan kenyamanan penonton. Jadi Oh. kalau menurut dia, penonton yang membayar paling murah pun, yang ada di tribun paling belakang itu harus memiliki kenyamanan untuk melihat ke arah lapangan. Tidak boleh terhalang oleh Oh, kalau itu pilar-pilar, standarnya Biro tiang-tiang. Hapol seperti itu ya. Ya, dan itu berdasarkan standar dari FIFA. Tidak Oh, boleh oke. dia terhalang. Penonton itu tidak boleh haknya berkurang ketika dia menonton sesuai dengan tiket yang dia dapat, walaupun itu yang paling murah dan paling jauh pun dia harus bisa melihat pertandingan itu dengan nyaman. Mhm. Sehingga bagaimana caranya itu bisa terakomodasi begitu Mas Hersu. Dan lainnya yang berubah dari hasil kesepakatan itu kalau menurut Prasetyo Adi ya, karena dia kan memenangkan desain ini berdasarkan pas zaman Pak Fauzi Bowo rupanya pada Hmm. tahun 2010. Nah, desain itu yang dulu akan dibangun itu dengan kapasitas hanya sekitar 40 sampai 50 ribu penonton. Hmm. Itu untuk menggantikan Stadion Lebak Bulus yang menjadi depo MRT yang sebelumnya hanya sekitar 15 sampai 20 ribu penonton. Jadi kalau seandainya penontonnya sampai 50 ribu itu sudah hebat. Dan dulu Pak Fauzi Bowo itu menginginkan ada lintasan jalur atletik di sekitarnya. Mungkin kita bisa melihat itu di lapangan-lapangan yang zaman dulu kan memang seperti itu ya, supaya kalau ada ajang PON itu tidak perlu menyewa lapangan lain, bisa langsung digunakan di situ. Tapi ternyata itu membuat jarak antara penonton dengan lapangan bola itu menjadi makin jauh. Nah, tentu dalam hal ini desainnya harus berubah lagi begitu. Dan juga bangku-bangku yang tadinya untuk sekitar 50 ribu penonton diubah menjadi 80 ribu penonton, itu desainnya harus berubah lagi. Ya, Jadi perubahan-perubahan itu disesuaikan kalau menurut arsitek antara lain seperti itu Mas Erso. oke. Jadi ini makin clear ya. Saya kira kalau saya lihat udah mulai nggak digoreng lagi tuh cheese tuh ya. Kelihatannya karena mereka sadar bahwa semakin digoreng itu malah semakin merugikan gitu ya. Ya, tapi bahwa kemudian PDI ngotot tetap mau melakukan pansus nih saya kira juga kelihatannya nggak cukup mendapat sambutan ya dari teman-teman DPRD lain yang di Jakarta ya Mbak ya. Jadi apalagi kemudian dengan Pak Pras juga yang menolak untuk melakukan ya apa bukan mendorong ya pokoknya dia menyarankan untuk tidak perlu ada pansus ya sebenarnya posisinya Pak Pras ya. Saya kira mungkin ini nanti hanya manuver aja lah Mbak Ya, yang hanya rame-rame iya. sebentar habis itu selesai kasusnya ya hilang juga dan biasa di Indonesia kan banyak sekali kasus-kasus bermunculan semacam itu. Nah, sekarang ini tentu fokus yang paling utama adalah justru PDIP susah payah ini untuk menjelaskan pada publik kasusnya Cinta Mega itu kan gitu ya. Iya, iya. Ini orang udah mulai terlihat kecewa berat, marah dan sebagainya begitu kalau kita melihat di dunia maya atau di medsos begitu Mas Hersu, karena terus kemudian mereka mengungkap bahwa bagaimana judi online ini merusak bangsa dan kemudian Ah, kita tahu dan ini sudah diperingatkan misalnya oleh Kapolri pernah mengatakan, pokoknya penegak hukum dan kemudian juga para tokoh pengamat dan sebagainya ya. Ini sasarannya adalah menengah ke bawah dan rakyat miskin kebanyakan Mas Hersu. ya ya Jadi ya. mereka sampai ASN apa dan sebagainya, mereka harus menjual rumah, menjual mobil, bercerai, bahkan kasus-kasus bunuh diri dari remaja sampai orang tua begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak itu banyak sekali di kasus judi online ini. Kalau yang Oke. orang kaya malah mereka kebanyakan nggak main judi online yang kayak begini, yang Ya. nilainya receh-receh, tapi kalau diteruskan itu menjadi banyak gitu ya. Orang kaya mainnya di Vegas, Oh iya, ya main langsung ke Singapura gitu, kasinonya di begitu ya. Genting Ya. Highland gitu ya. Ya. Jadi Oke, seperti kita perlu ingatkan pada Ibu Cinta Mega ya, memang Mhm. ini mesti hati-hati ya main-main begini ini apalagi kan media sekarang menyoroti dan media sosial luar biasa gitu ya. Kalau Mhm. kalau memang betul ini kan ini Ya, masih dugaan ya, bukan masih dugaan betul. sih masih apa bukanlah kesaksian-kesaksian dari media dia Ya. berjudi. Sebaiknya lain Mhm. kali kalau judi ya tidak di situ gitu. Ada kasino, ada apa itu tempat-tempat yang lebih legal gitu, lebih aman di situ ketimbang di di ruang paripurna DPR.
DPRD DKI Iya, ya. iya. Ya, di tempat publik pun ketika Ya, ada orang lain melihat itu sepertinya kalau kita seorang anggota DPR, anggota DPRD, wakil rakyat itu tidak pantas, Mas Irsu ya. yes, Apalagi di tengah paripurna yang membutuhkan oke, konsentrasi tinggi seharusnya. yes. Mhm. Oke, Mbak Agi, ya kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya. Sampai ketemu lagi awal pekan depan. Em, kita masih pamit ya Mbak Agi. Saya Harus Bunarif, Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.